kedokteran umum, kedokteran gigi, kedokteran hewan, telah lulus dan berijazah S1 profesi. Jadi kalau masih S-Cap belum bisa mendaftar, jadi harus lulus profesi dulu dari perguruan tinggi negeri atau swasta dengan melampirkan fotokopi sertifikat akreditasi yang dikeluarkan oleh Bank PT atau LAM PT untuk program studinya serta telah lulus uji kompetensi dokter dengan melampirkan hasil uji kompetensi dokter. Poin kelima, telah lulus dan berijazah D4, S1, S1 profesi dan S2 dengan jurusan atau prodi sesuai kebutuhan TNI atau Angkatan. Next. Nomor 6, jurusan atau program studi selain kedokteran umum, kedokteran gigi, dan kedokteran hewan telah lulus dan berijazah D4, S1, S1 profesi, dan S2 dari perguruan tinggi negeri atau swasta sesuai dengan jurusan atau program studi yang ditentukan dengan melampirkan fotokopi sertifikat akreditasi yang dikeluarkan oleh Bank PT minimal akreditasi B atau baik sekali. Poin ketujuh, berusia paling tinggi 28 tahun bagi yang berijazah D4 dan S1 serta berusia 30 tahun bagi yang berijazah S1 profesi dokter umum, dokter gigi, dokter hewan, dan S2 pada saat pembukaan Dikma. Kalau tahun-tahun sebelumnya itu maksimal untuk S1 itu 30 tahun. Tetapi sekarang sudah berubah menjadi 28 tahun. Sedangkan untuk yang profesi dokter, dokter gigi yang awalnya 32 tahun sekarang berubah menjadi 30 tahun. Poin 8, akreditasi universitas dan jurusan atau program studi minimal B atau baik sekali saat lulus. Nomor 9, persyaratan IPK untuk jurusan atau program studi akreditasi A unggul minimal 2,8. Jadi kalau akreditasi jurusannya B minimal IPK-nya 3. Kalau akreditasi jurusannya A pada saat lulus minimal IPK-nya 2,8. Next. Selanjutnya, belum pernah menikah dan sanggup tidak menikah selama mengikuti pendidikan pertama. Memang pada tahun 2022 ada peraturan yang menyatakan calonnya boleh sudah menikah pada saat Panglimanya Jenderal Andika. Tetapi untuk saat ini kembali ke peraturan sebelumnya, syaratnya adalah belum pernah menikah dan sanggup tidak menikah selama pelaksanaan Dikma. Yang ke-12, tidak sedang kehilangan hak menjadi prajurit TNI berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Ini maksudnya chassis selama proses pendaftaran tidak sedang terlibat permasalahan hukum, baik itu pidana, perdata. Jadi tidak kehilangan hak untuk menjadi seorang calon prajurit. Next. Nomor 13, sehat jasmani dan rohani serta bebas dari narkoba. Nomor 14, tinggi badan minimal 163 cm untuk yang pria dan wanita 157 cm dengan berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku. Next. Poin 15, bersedia menjalani ikatan dinas pertama atau IDP selama 10 tahun dihitung mulai saat dilantik menjadi perwira TNI. Jadi selama 10 tahun ini jika rekan-rekan nanti masuk tidak boleh mengundurkan diri atau pensiun. Kalau misalnya tetap mau mengundurkan diri atau pensiun, nanti akan ada namanya mengganti uang negara karena masa dinasnya belum cukup untuk mengundurkan diri. Nomor 16, bersedia ditempatkan dan ditugaskan di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini sudah hal yang mutlak, bersedia ditempatkan di mana saja. Nomor 17, tidak memiliki catatan kriminalitas yang dikeluarkan secara tertulis oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia
atau SKCK. Jadi syaratnya harus ada SKCK-nya juga. Next. Bersedia mematuhi peraturan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, baik langsung maupun tidak langsung. Bagi yang sudah bekerja harus melampirkan surat persetujuan izin dari pimpinan, surat pernyataan bersedia diberhentikan dari status pegawai bila diterima menjadi prajurit sukarela TNI, melampirkan dokumen administrasi asli secara lengkap atau dokumen administrasi tidak dalam jaminan kontrak kerja. Next. Kita masuk ke materi uji. Sebelumnya ada yang mau bertanya tentang persyaratan tadi? Silakan angkat tangan. Oke, tadi saya juga iseng mencoba mendaftar di websitenya, dan saya mencoba NIM saya dan juga prodi saya, informatika itu tulisannya tidak terdaftar dari daftar kebutuhan. Nah, sedangkan di UNS ini dulu informatika itu namanya adalah ilmu komputer. Di tahun 2004 baru diganti informatika. Dan juga di sini ada daftar kebutuhan sains data, dan itu sains data juga adalah prodi baru di informatika di Fatisda. Nah, itu kebijakannya seperti apa, Pak? Terima kasih. Baik, biasanya ketika rekan-rekan berdaftar terus tidak bisa masuk ke websitenya, jurusannya tidak terdaftar, biasanya rekan-rekan bisa mendatangi Panda setempat atau pada tempat rekan-rekan akan mendaftar. Nanti dari Panda tersebut, panitia di daerah tersebut akan membantu mengkomunikasikan ke panitia pusat apakah jurusan dari saudara itu bisa masuk ke persyaratan yang ditentukan sesuai atau tidak. Nanti akan dijawab oleh panitia pusat. Kalau memang sesuai dengan persyaratan, mungkin nanti akan ada balas surat, mail atau apa petunjuk lebih lanjut untuk cara mendaftar. Jadi saran kami ketika menemukan kendala pada saat memasukkan jurusan, datangi pandanya. Nanti dari panitia daerah akan mengkomunikasikan kepada panitia pusat apakah jurusan dari Mas masuk ke persyaratan yang dibutuhkan. Seperti itu. Ya. Mungkin ada yang lain? Kalau tidak, kita masuk ke apa aja sih yang diujikan selama seleksi PAPK TNI. Yang pertama itu ada dari seksi administrasi atau ADM. ADM ini maksudnya, administrasi ini maksudnya pemeriksaan kelengkapan dokumen calon PAPK TNI yang wajib ada sebagai syarat masuk menjadi prajurit TNI. Jadi dokumen ini wajib dimiliki. Yang pertama itu ada KTP, yang kedua akte kelahiran, yang ketiga kartu keluarga, yang keempat ijazah, yang kelima SKHUN, yang keenam rapor, yang ketujuh SKCK, yang kedelapan daftar riwayat hidup, kesembilan surat persetujuan orang tua, 10 surat belum pernah menikah, dan ke-11 surat pernyataan kesanggupan diri dan pas foto. Berikut adalah materi atau yang diujikan pada saat seleksi administrasi. Selanjutnya yang kedua ada materi uji akademik, yaitu untuk yang pertama mengetahui kemampuan akademis dari calon siswa PAPK. Yang kedua mengetahui bakat dan minat calon siswa. Yang ketiga mengecek kecepatan. Yang keempat melihat konsentrasi. Yang kelima melihat kejujuran. Yang keenam membangun kepercayaan diri. Itu adalah materi atau uji dari akademik. Next. Sedangkan untuk materi atau
uji kesehatan. Yang pertama ada sektor umum, yaitu sektor umum ini maksudnya ada ukuran, tinggi dan berat badan, tekanan darah dan nadi, kepala, penyakit kulit dan kelamin, sistem saraf, pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan radiologi dan lain-lain. Sektor umum yang ada di diri kita. Yang kedua, sektor komponen gerak bagian atas, yaitu pemeriksaan post-fraktur, gangguan fungsi, cedera tulang, kehilangan jari dan tangan, tumor kidal, tuberkulosis dan lain-lain. Yang ketiga, sektor komponen gerak bagian bawah, yaitu pemeriksaan kehilangan jari kaki, pernah operasi lutut, kehilangan satu kaki, keluhan pada sendi, varises, tungkai O atau X dan lain-lain. Nomor 4 ada sektor pendengaran, yaitu ketajaman pendengaran dan audiometri dan lain-lain. Nomor 5 ada sektor penglihatan, yaitu visus atau tanpa kacamata, buta warna dan lain-lain. Yang keenam ada sektor gigi, jumlah elemen gigi vital, jumlah DNF, tidak karies, abrasi, tidak crowding dan lain-lain. Ketujuh, sektor kesehatan jiwa atau psikiatri, mekanisme pertahanan diri, imatur, stabilitas emosi, gangguan mental, perubahan kepribadian, riwayat percobaan bunuh diri dan lain-lain. Ini adalah materi atau ring uji tentang kesehatan. Next. Berikut video contoh pemeriksaan kesehatan pada saat seleksi tingkat pusat di Rindam Jaya. Baik, itu merupakan bagian dari uji kesehatan yang dilakukan di tingkat pusat. Selanjutnya ada materi ring atau uji psikologi. Yang dilihat dari psikologi ini yang pertama adalah pemeriksaan dimensi kecerdasan. Itu berhubungan dengan IQ, dengan kecerdasan secara umum. Yang kedua ada stabilitas emosi.
Yang ketiga ada tentang sikap kerja. Yang keempat tentang kepemimpinan. Yang kelima ada sosialitas. Dan keenam tentang minat. Ini adalah yang diujikan dari sektor atau dari uji psikologi. Next. Tadi adalah gambaran pemeriksaan psikologi tingkat pusat. Selanjutnya adalah materi RIK atau uji mental ideologi. Yaitu yang pertama pemeriksaan untuk mengetahui dan mendalami latar belakang kehidupan pribadi. Bagaimana latar belakang diri kita? Nanti ada item-item pertanyaan yang harus kita jawab. Yang kedua, sikap hidup dan cara pandang seseorang terhadap ideologi, politik, sosial, budaya. Nanti di mental ideologi akan ditelusuri. Mental ideologi kita masih Pancasila kah? Atau sudah radikal kanan kah? Atau radikal kiri kah? Nanti akan ditelusuri di mental ideologi. Selanjutnya ada yang ketiga, pemahaman, pengabdian, dan kesetiaan terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah RI. Ini juga akan ditelusuri di mental ideologi. Next. Baik, tadi adalah video tentang pemeriksaan uji mental ideologi. Selanjutnya ada pengujian kesegaran jasmani atau kesamaktan jasmani. Di sini terdapat
2 poin. Yang pertama Samapta A dan B, yaitu meliputi lari 12 menit, pull up, sit up, push up, dan lari angkat 8. Selanjutnya ada poin yang kedua, renang dan postur. Ini semua masuk ke kesamaptaan jasmani. Baik, kita masuk ke waktu pelaksanaan seleksi PPK TNI. Untuk pendaftaran biasanya dimulai pada bulan September sampai dengan Oktober. Untuk yang PPK tahun 2024 ini, batas pendaftarannya adalah tanggal 27 Oktober. Untuk seleksi tingkat daerah biasanya dilaksanakan pada bulan November dan seleksi tingkat pusat pada bulan Desember. Nanti pada saat buka dik biasanya pada bulan Januari. Berikut pada penerimaan PPK TNI untuk wilayah Solo Raya itu ada di Lanut SMO sebagai selaku Panda Solo. Next. Mekanisme penerimaan prajurit TNI tingkat daerah. Yang pertama, masyarakat lulusan perguruan tinggi mendaftar secara online, isi data dengan benar sesuaikan dengan jurusan, cetak formulir, validasi di Panda, tes daerah, pengumuman online atau manual, lulus atau tidak lulus, baru tes pusat. Pemanggilan pusat, tes di pusat, lulus tes pusat, pengumuman secara manual atau online, pendidikan selama 7 bulan, selanjutnya pelantikan perwira atau praspa. Hak menjadi prajurit TNI. Yang pertama, pembinaan karir, yaitu jabatan, pendidikan, penugasan dalam dan luar negeri. Penghasilan tetapnya terdiri dari gaji pokok, ULP atau uang baku mau, tunjangan anak istri, tunjangan jabatan dan kinerja atau remunerasi. Selanjutnya ada tempat tinggal dinas, hak pensiun dan perawatan kesehatan. Kesempatan melanjutkan pendidikan S2 atau spesialis dengan biaya dinas atau beasiswa. Biasanya rekan-rekan dari kedokteran banyak yang mengincar masuk TNI atau Polri untuk bisa
mengambil spesialis. Itu pun juga banyak di angkatan saya, di lighting saya. Rata-rata dari teman angkatan saya itu kebanyakan masuk TNI juga agar bisa melanjutkan spesialis. Karena biaya spesialis lumayan mahal. Jika dapat beasiswa dari LPDP maupun dari Kementerian Pertahanan, itu akan sedikit banyak membantu dalam hal keuangannya. Keuntungan dokter militer, yang pertama internship. Bagi yang belum melaksanakan secara internship, dilaksanakan selesai melaksanakan Dikma. Dilaksanakan di fasilitas kesehatan atau rumah sakit Kemhan, RI, dan TNI. Lama waktu sesuai ketentuan yang berlaku. Selama melaksanakan internship, tetap menerima penghasilan sebagai perwira TNI dan tunjangan. Selanjutnya, dik spesialis atau doktoral. Pendidikan subspesialis atau doktoral bidang kesehatan diperbolehkan setelah memiliki MDP paling singkat 10 tahun. MDP ini maksudnya masa dinas perwira, paling singkat 10 tahun. Tidak sedang dalam proses hukum, dapat tunjangan pendidikan sesuai ketentuan. Bagi yang melaksanakan pendidikan spesialis, ada penambahan ikatan dinas selama 4 tahun. Jadi setelah lulus, ada penambahan dinas lagi selama 4 tahun. Kalau yang tadi di awal 10 tahun, setelah melaksanakan pendidikan spesialis ditambah menjadi 4 tahun setelah selesai spesialisnya. Selanjutnya, hak pemberian pangkat MDP, masa dinas perwira fiktif 1 tahun bagi dokter gigi dan profesi yang dibutuhkan seperti apoteker, nurse, dan lain-lain. Maksudnya MDP 1 tahun ini bagi rekan-rekan yang dari dokter, yang dari psikolog, yang dari apoteker, itu biasanya naik pangkatnya dari leda ke lettunya lebih cepat 1 tahun dibanding teman-temannya yang sarjana lainnya. Karena dia mendapat masa fiktifnya selama 1 tahun. Yang lainnya leda lettu 4 tahun. Kalau yang dokter, yang apoteker, yang psikolog itu biasanya 3 tahun dari leda ke lettunya. Masa dinas perwira fiktif 2 tahun bagi dokter spesialis dan dokter gigi spesialis. Bagi yang spesialis, fiktifnya sama 2 tahun. Maksudnya yang lainnya naik pangkat 4 tahun, ledang letu. Yang dokter spesialis itu 2 tahun sudah letu. Bagaimana menyiapkan diri masuk menjadi prajurit perwira karir TNI? Yang pertama, pastinya menjaga kesehatan dengan baik. Yang kedua, mencari informasi tempat dan waktu pendaftaran yang telah ditentukan. Yang ketiga, memperdalam ilmu sesuai dengan kesarjanaannya. Selanjutnya, melaksanakan pembinaan jasmani secara teratur dengan rajin berolahraga. Melaksanakan pembinaan mental ideologi dan mengenal dan belajar tes psikologi atau tes IQ. Untuk cara mendaftarnya ada di website rekrutmen.tni.mil.id. Di sana tinggal dipilih. Bagi yang mau mendaftar PPK, silakan nanti diklik ada pilihannya PPK TNI. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Silakan. Andre dari FKS bertanya. Ya, saya Andre dari FKS bertanya. Tadi di slide 20 itu ada syarat-syarat seperti X-ray visu seperti itu ya. Nah, Pak, itu kalau misal ada yang seperti saya kan Pak kacamata ini. Nah, apakah kayak gitu masih boleh diterima di PAPK? Terus ada lagi teman saya itu habis kecelakaan motor, jadinya fraktur kemudian harus operasi di bagian bagian itu kan ada bekasnya, mungkin ada pakai platina atau gimana. Itu kan termasuk dicek X-ray pasti kelihatan. Apakah kriteria-kriteria seperti itu masih dibolehkan mendaftar jadi perwira? Terima kasih Pak Sugeng. Baik, pertanyaannya sangat bagus. Kebetulan saya bawa dokter langsung, biar dokter yang menjelaskan. Untuk pertanyaan yang pertama dari visus terlebih dahulu. Kalau untuk visus sebenarnya sementara memang untuk pemeriksaan kesehatan sebelum pendidikan pertama itu ada ketentuan-ketentuan. Nah, ketentuan-ketentuan itu dibagi terbagi menjadi 4 kriteria, ada K1, K2, K3, K4. Nah,
untuk kesehatan, item kesehatan sendiri itu tidak mutlak, maksudnya tidak yang untuk matanya visusnya misal nggak 6/6 gitu ya, 6/12 atau 6/30, nggak yang langsung diluluskan, nggak seperti itu. Jadi ada beberapa indikasi-indikasi yang istilahnya memang itu mengurangi hasil dan tidak. Dan di item visus sendiri bahkan letting saya itu ada yang dia -5, dan saat pendidikan pun menggunakan kacamata. Jadi itu sebuah kebijakan yang bisa saja dipertimbangkan gitu, untuk item visus. Kemudian yang kedua, untuk pos tindakan fraktur atau entah itu pemasangan plat di dalam gitu ya, itu juga ada kriterianya juga. Jadi dalam rentang waktu 3 tahun setelah tindakan memang ada entah itu dia ada gejala atau tidak, baru dinyatakan dia cukup gitu. Jadi kalau misalnya dia masih dalam rentang waktu 1 tahun walaupun dia tanpa gejala gitu, itu masih mengurangi nilai gitu. Seperti itu. Ada lagi? Sudah cukup. Terima kasih banyak. Ya, dapat hadiah. Oh, Ini karena yang menjawab seniornya ya. ya. Terima kasih Mas Banyak ya. Mungkin ada lagi yang bertanya? Silakan. Selamat siang. Izin memperkenalkan diri, nama saya Kanda Aika dari Fakultas Keolahragaan. Mohon izin menurut brosur yang dibagikan dari sosial media internet, mengapa untuk jurusan ekspor prodi pendidikan kepelatihan olahraga khususnya pada gender wanita, kenapa tidak ada pembukaan? Lalu mengapa di brosur untuk jurusan pendidikan olahraga terdapat penerimaan gender wanita, lalu apa perbedaannya? Baik, untuk kebutuhan jurusan per tahun itu memang terdapat perbedaan. Bisa jadi pada tahun ini ada pembukaan, tahun depan tidak ada pembukaan. Semua disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Jurusannya ada? Ada, tapi yang wanitanya tidak ada. Mungkin bersabar dulu, udah lulus atau masih kuliah? Bisa jadi nanti pada saat mbaknya lulus ada pembukaan untuk wanita. Karena semua disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Bisa jadi sekarang tidak ada, mungkin tahun depannya ada. Seperti itu. Kasih kaos saja. Satu penanya terakhir untuk mendapatkan kaos. Wah, kaosnya tinggal satu nih. Siapa yang duluan nih? Yang mana Pak Ijin? Ya, terserah mbaknya lah. Yang cewek ya? Yang cewek, yang cewek. Yang cewek ya? Izin memperkenalkan diri, saya Mutiara dari Sekolah Vokasi. Izin bertanya terkait uji kesehatan, itu ada pernyataan terkait status 1, 2, 3, dan 4. Mohon penjelasannya. Untuk menjelaskan untuk statusnya sendiri itu ada U1, U2, U3, dan U4. U1 itu sama dengan baik dan U2 itu sama dengan cukup. U3 itu kurang dan U4 itu sangat kurang. Itu jadi setiap di kesehatan ada grade-grade masing-masing dari setiap pemeriksaannya seperti itu. Gitu. Mana Mbak terjawab? Baik, saya bantu jawab ya. Kalau di psikologi juga ada 4 kriteria. Yang pertama kriterianya baik atau B, itu nilai psikologinya di atas 81 ke atas. Itu kriterianya B atau baik. Di bawahnya ada kriteria C atau cukup. Itu nilai 61 sampai 80. Yang selanjutnya di bawah ada namanya K1. K1 ini maksudnya memenuhi syarat, cuma masuknya ke cadangan. Jadi nilainya memenuhi syarat, tapi masuknya ke cadangan.
itu nilai dari 41 sampai 60. Sedangkan di bawah angka 40 itu masuknya kategori K2 atau tidak memenuhi syarat. Jadi yang memenuhi syarat ini, MS ini ada 3, yang pertama K1, C, dan B. Di kesehatan juga sama. K1 ini masuknya ke cadangan. Dalam artian, misalnya kuotanya tidak terpenuhi oleh yang C sama B tadi, K1 inilah yang muncul sebagai cadangannya. Tapi kalau dia sudah statusnya K2 atau tidak memenuhi syarat, itu sudah tidak dimasukkan lagi karena dia sudah TNS, tidak memenuhi syarat untuk menjadi prajurit TNI. Saya bantu jawab dari sisi psikologi. Hampir sama sebenarnya dengan sisi kesehatan. Mungkin yang lain, ini kalau ada yang bertanya silakan, tapi hadiahnya mohon maaf terbatas, tadi ternyata sudah diambil sama mbak-mbaknya. Mungkin yang lain silakan. Izin mengenai kemarin saya juga mendaftar juga sama menanyakan hal impaksi ya, gigi. Saya ada teman saya yang terkena impaksi di mungkin ada kategorinya ya, angkatan darat sama angkatan laut. Kategori mereka tuh berbeda apa sama ya? Kemudian soalnya dari pengalaman teman saya yang mendaftar angkatan laut tuh lebih ketat dalam arti kesehatannya apapun itu dan psikologinya. Itu apakah benar apa salah? Terima kasih Bapak. Baik, pertanyaannya sangat bagus. Jadi di setiap angkatan kita mempunyai buku panduannya masing-masing. Tetapi secara umum buku panduan itu sama. Ini yang biar lebih lengkapnya biar dokter yang menjelaskan. Tapi pada khusus untuk PPK nanti pemeriksaannya secara gabungan. Jadi ada dokter dari angkatan darat, ada dari angkatan udara. Jadi untuk kategori paksi sendiri itu juga tergantung dari ininya. Cuma sudah masuk dalam U3. Jadi kalau tadi ada 4 kriteria, dia masuk yang kriteria ketiga. Ketiga berarti kan dia kurang. Untuk panduannya sama sih sebenarnya. Untuk garis besarnya sama seperti itu, dibagi 4 kriteria dan panduannya sama-sama dari Mabes TNI. Terjawab Mas atau masih salah? Sebenarnya saat buku panduan itu jatuhnya dari Mabes TNI, satu. Itu dari Mabes TNI, yang kedua baru angkatan yang merealisasikannya. Mungkin pada saat teman Mas menyampaikan kalau di angkatan laut misalnya lebih selektif dibandingkan angkatan lain, bisa jadi pada saat dia tes di angkatan laut saingannya itu banyak. Dalam artian mungkin pendaftarnya anggap aja 500 orang, kuotanya 100, berarti kan harus membuang sebanyak 400 orang. Ya mungkin yang ada impaksinya sedikit itu mungkin digugurkan karena kuotanya yang sangat terbatas. Bisa jadi pada saat dia mendaftar TNI AU, kuotanya misalnya 200, yang daftar ternyata cuma 150. Berarti ada kekurangan kuota yang harus kita lengkapi. Dari sana bisa jadi diambil, oh ini impaksinya masih kategorinya masih Q3, belum TNS, tapi masuk kategori kurang. Makanya bisa dimasukkan atau dilanjutkan ke tes selanjutnya. Jadi kuota ini juga sangat mempengaruhi, apalagi di angkatan darat biasanya itu animo pendaftarnya itu jauh lebih tinggi dibanding angkatan laut maupun angkatan darat. Seperti itu. Ya, mungkin ada lagi yang lain? Silakan, Pak. Sebelumnya perkenalkan saya Rizka dari Fakultas Pertanian. Ini di sini kan Fakultas Pertanian itu ada, tetapi kuotanya untuk dia. Nah, kalau boleh tahu untuk
untuk Fakultas Pertanian sendiri di TNI itu budget apanya untuk kerjanya itu gimana, dan apakah ada kemungkinan untuk pertanian itu membuka PAPK untuk wanita? Terima kasih. Ini kalau tidak salah yang membuka dari Angkatan Darat, mungkin rekan-rekan dari Aceh bisa menjawab. Kalau tidak salah itu fungsinya untuk yang di Papua. Saya menjawab untuk yang tahun 2024 ini, kemarin dibuka pendaftaran Bintara unggulan dari sumber pertanian. Nah, kemarin untuk Bintara itu ada unggulan pertanian, kemudian olahraga, kemudian kesehatan, banyak. Nah, untuk pertanian ini kemungkinan diperuntukkan yang sekarang pemerintah itu baru mencanangkan presiden terpilih sekarang ini ya, yang di Papua sama di Kalimantan itu berkaitan dengan swasembada pangan. Nah, arahnya ke situ, Mbak. Nah, itu Mbak ya. Terima kasih. Untuk kemungkinan perempuan bisa jadi mungkin ada. Karena terakhir skep yang keluar itu saya lihat ada Danton Pertanian. Jadi ada dibikin batalion yang pompinya ada pompi pertanian untuk menyangga ketahanan pangan seperti yang disampaikan Bapak tadi. Silakan, Mas. Saya perkenalkan, nama saya Darindra dari Fakultas Kedokteran. Izin bertanya untuk tadi mungkin sudah ada tersinggung bagian kuota. Itu apakah ada jumlah kuota yang tercantumkan di sana? Apakah kita diberitahu kuotanya berapa? Dan untuk yang pertanyaan kedua itu, tadi kan ada TNI, ada Angkatan Darat, Laut, dan Udara, itu bagaimana kita mungkin, apakah kita memilihnya atau mungkin dari pihak dari TNI yang memilih kami? Gitu. Terima kasih. Baik, untuk kuota, jadi di sini sudah ditentukan jurusan-jurusan yang bisa mendaftar PPK TNI. Sedangkan untuk kuota sendiri itu biasanya langsung ditentukan oleh Mabes TNI. Jadi kita tidak bisa, mungkin internnya panitia mungkin bisa tahu. Tapi kalau untuk yang di sini tidak dicantumkan berapa kebutuhan per jurusannya. Selanjutnya pertanyaan, apakah kita memilih untuk masuk AD/ALAU. Jadi pada saat tes pusat nanti biasanya di Rindam Jaya, kita akan diberikan kertas. Di kertas itu terdapat pilihan matra. Jadi kita disuruh mengisi, misalnya Angkatan Darat berapa persen kita minatnya Angkatan Darat, Angkatan Laut berapa persen minatnya Angkatan Laut, Angkatan Udara berapa persen minatnya Angkatan Udara. Dari minat kita tadi nanti akan dikombinasikan dengan hasil tes psikologi kita. Apakah orang itu memang cocok di Angkatan Darat, cocok di Angkatan Laut, dan cocok atau cocok di Angkatan Udara. Contohnya saya kemarin pada saat tes pusat, saya memilih pilihan pertama saya itu Angkatan Udara. Pilihan saya 35%. Angkatan Darat 35%. Angkatan Laut 30%. Pada saat wawancara psikologi ditanya sama pewawancaranya, kamu minatnya masuk mana? Pada saat itu saya jawab, saya apa saja minat, yang penting saya masuk tentara. Itu jawaban saya pada saat tes pusat itu. Jadi apa yang kita tulis berarti kan itu minatnya kita. Nanti dikombinasikan dengan tes bakat. Nanti ada tes bakatnya di psikologi untuk mencocokkan orang ini cocok nggak di jurusan yang dia pilih. Sama seperti yang disampaikan oleh Kanispes tadi. Seperti itu. Mungkin ada yang lain? Kita cukupkan 2 pertanyaan lagi ya, karena sudah sore.
sebelumnya, perkenalkan, nama saya Syifa Rizkina Mulia dari Fakultas Keolahragaan. Izin bertanya terkait prodi pendidikan jasmani dan kesehatan dan rekreasi itu termasuk ke dalam jurusan apa ya? Terima kasih. Tulisan apa? Yang mana? Ayo, pertanyaan terakhir, silakan. Sebelumnya, mohon maaf, perkenalkan, nama saya Rena Adi Putra, saya dari Fakultas Keolahragaan, Prodi Pendidikan Keolahragaan Olahraga. Sebelumnya, saya izin bertanya, untuk beban tes setiap macam-macam tesnya itu berapa persen? Kan ada administrasi, kesehatan, jasmani, wawancara, atau psikologi. Sepengalaman saya pernah mendaftar di TNI dulu sebelum kuliah. Nilai saya lainnya bagus, tapi saat di psikologi agak turun, saya gugur. Terus saya mencoba lagi, bisa masuk, lanjut. Nah itu yang ingin saya pertanyakan, itu beban tesnya berapa persen setiap tesnya? Terima kasih. Mungkin akan dijawab sama mbaknya. Terima kasih. Dari Mas siapa tadi yang tanya? Randy. Untuk beban nilai tes ya, untuk masing-masing item itu untuk kesehatan sudah ada standar masing-masing dari kami ya. Kalau untuk angkatan darat kami kesehatan ada sendiri. Yang ditanyakan detailnya gimana? Misalnya dari administrasi, kesehatan, jasmani, MI, sama psikologi. Nilai total gitu ya, seperti nilai totalnya berapa gitu ya. Kalau di kami tidak ada, di kami tidak ada nilai total, jadi dari kes, jas, digabungkan gitu, harus berapa itu tidak ada. Jadi memang dilihat, misalnya nih administrasinya masih lanjut, kemudian kesehatannya masih lanjut, seperti tadi ya. Ketika di pesinya sudah gugur, nilai persentase dari pesi itu sudah tidak memenuhi syarat, ya sudah, memang sudah tidak lanjut. Yang maunya kan pasti 100%. Ya. Nah, jadi kalau untuk dihitung administrasi harus 10% misalnya, terus kesehatan 20% itu tidak bisa. Karena kondisi dari masing-masing calon berbeda. Kemudian kebutuhan kita untuk menilai dari hasil seleksi calon itu juga berbeda. Itu kalau di kami ya, kalau di Angkatan Darat seperti itu. Jadi misalnya saya mengikuti tes, kenapa saya gugur di PESI? Karena memang standarnya PESI itu memang nilai lulusnya batasnya misalnya 70, sedangkan saya nilainya 65, berarti kan saya gagal. Jadi itu walaupun saya administrasinya lanjut, kesehatan saya bagus, yang lain juga bagus, ya itu memang setiap item tes itu punya standar masing-masing. Tidak diakumulasi, dan sesuai kebutuhan juga. Nah, seperti itu ya. Terima kasih. Tambahan sedikit ya, untuk
materi penilaian tes itu kalau nggak salah kesehatan itu dikalikan 5, kemudian jasmani kali 2, kemudian psikologi kali 3, berarti 10. Nah, kemudian misalnya nilai kesehatan 70, itu kalinya kali 5. Kemudian kalau jasnya nilainya katakanlah 60, berarti nilainya kali 2 ya jasmani. Jadi walaupun jasmani nilainya tinggi, tapi masih kalah yang kesehatannya nilainya standar, karena kesehatan itu nilainya kalinya 5 gitu ya. Kemudian kali 5 itu nanti dibagi nilai misalnya 100 ya, dibagi 10, itu nanti jadi ranking itu ya, itu. Baik, sedikit menambahkan lagi. Jadi untuk PPK ini ternyata sudah ada bobot penilaiannya sendiri. Kalau untuk kesehatan itu mutlak, jadi MS atau TMS. Sedangkan untuk aspek jasmani samapta itu bobotnya 20%. Ini tingkat daerah 20%, status perguruan tinggi dan nilai akademik itu bobotnya paling tinggi 50%. Selanjutnya ada aspek psikologi bobotnya 30%. Kalau untuk aspek yang mental ideologi, yang kesehatan itu nilainya mutlak dalam artian MS atau TMS. Selanjutnya untuk tingkat pusat, psikologi itu bobot nilainya 30%, jasmani itu 20 dan akademik 50. Ini menurut RGP. Sama kalau kita di AU juga sama yang disampaikan dari Angkatan Darat tadi sama. Jadi kalau untuk kesehatan sama mental ideologi, ADM itu sifatnya mutlak dalam artian MS atau TMS. Sedangkan yang ada presentasi nilainya itu ada di samapta, akademik, dan psikologi. Baik, saya rasa cukup karena sudah jam 3. Terima kasih atas partisipasi dari rekan-rekan semua. Kami semua berharap di sini, baik dari kami dari Lanut maupun dari rekan-rekan dari Aceh, berharap rekan-rekan di sini dapat menyampaikan apa yang diterima di sini kepada rekan-rekannya yang lain yang berminat menjadi prajurit perwira karir TNI PPK. Kebetulan sekarang ada pembukaannya, masih berjalan. Terakhir ditutup pendaftaran online-nya tanggal 27 Oktober. Jadi mungkin ada temannya yang sudah alumni dari sini yang berminat, silakan untuk mendaftar secara online. Untuk verifikasi berkasnya bisa dilaksanakan di Lanut Adi Sumarmo untuk khusus Panda Solo. Bagi rekan-rekan yang belum lulus dan berminat untuk mengikuti jejak kami menjadi abdi negara, menjadi TNI, silakan dipersiapkan dirinya sebaik mungkin. Aspek-aspek yang dinilai sudah kami jelaskan, ada ADM, ada kesehatan, ada psikologi, ada mental ideologi, ada kesamaptaan jasmani. Silakan dipersiapkan dirinya sebaik mungkin sehingga pada saat tes bisa menunjukkan hasil yang maksimal. Saya rasa cukup. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih atas atensi dari rekan-rekan semua. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.